rupiah terus tertekan dan inflasi terus meningkat. Apa yang kita perlu lakukan untuk menyelamatkan hasil kerja keras kita? Di sini aku mau cerita apa yang aku lakukan. Jadi di 2023 aku belajar mengenai Bitcoin. Saat itu di 2020 aku sebetulnya udah pernah dengar. Cuma aku merasa instrumen Bitcoin ini sama seperti instrumen-instrumen scam lainnya yang tidak ada wujudnya, nggak ada fundamental, dan tidak memiliki real bisnis seperti saham. Tetapi di tahun 2023, akhirnya aku belajar secara lebih mendalam dan juga lebih serius. Aku mengikuti beberapa kelas, dan akhirnya aku memutuskan untuk berpindah dari dunia saham ke dunia Bitcoin ini. Pertanyaannya kenapa? Karena aku merasa aku nggak terlalu pintar untuk membaca semua laporan keuangan. Ditambah lagi dengan pelemahan mata uang rupiah yang terjadi saat ini. Kalau aku menabung di saham, berarti kan aku harus membeli secara rupiah. Nah, masalahnya rupiah kita pun melemah. Tetapi kalau untuk membeli saham US, walaupun kita mengalami peningkatan, kita dikenakan pajak progresif. Jadi pilihan yang terbaik menurut aku pribadi adalah aku menabung di Bitcoin. Karena pajaknya sudah terkena final dan juga setelah aku mendalami, aku merasa cocok dengan instrumen ini. Jadi yang pertama, aku menyelamatkan hasil kerja kerasku, lalu aku tabung di Bitcoin. Yang kedua adalah instrumen falas. Jadi untuk dana darurat sendiri aku nggak taruh di Bitcoin karena Bitcoin itu merupakan aset yang volatile. Sedangkan untuk dana darurat kita memerlukan instrumen yang tidak volatile. Salah satunya adalah falas. Jadi falas ini kita bisa beli dimanapun bebas sesuai dengan yang kita mau. Contohnya misalkan aku di MyBCA bisa beli Singapura Dollar, Swiss Franc atau USD. Nah, tetapi kalau kalian pengen lebih simpel, sebetulnya kita juga bisa beli dalam bentuk kripto, yaitu USDT atau USDC. Kenapa? Karena berbeda dengan falas yang ada di MyBCA. Kalau kita laporkan secara SPT, capital gain itu akan terkena pajak progresif. Tetapi kalau dalam dunia kripto, sudah terkena pajak final. Intinya bebas, pilihannya kalian yang tentukan. Tetapi dua instrumen ini yang aku pilih. Kenapa? Karena aku cukup menguasai dan aku tahu kalau di falas, kita memilih untuk mata uang yang lebih kuat daripada rupiah. Tetapi kalau Bitcoin, di dalam jangka panjang, udah terbukti bisa mengalahkan inflasi kita, asalkan kita sabar untuk menabungnya dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu sedikit tips dari aku. Boleh komentar di bawah kalau masih ada pertanyaan. Kita ngobrol yuk!